Analisis kelayakan investasi merupakan suatu kegiatan yang perlu investor lakukan untuk mengetahui prospek dari suatu investasi yang mendasari pengambilan keputusan baik menguntungkan atau tidak. Maka dari itu, tim dari Smart Investor yang terdiri dari saya, Aura Hayunda Hiaza, Program Studi Manajemen Bisnis. Saya Indah Wahyuningrum, Program Studi Manajemen Bisnis. Saya Lisa Zahra dari Program Studi Teknologi Informatika Multimedia Digital. Kami ingin memberikan hasil analisis yang telah kami lakukan pada PT Samudra Indonesia Tbk dengan rekomendasi buy pada current price 350, target price 878 dengan upside potensial 60,17%. Kinerja perseroan ini tumbuh secara signifikan dengan membekukan laba bersih sebesar 212,7 juta US dollar dengan peningkatan sebesar 129% year on year. Kontributor utama pada pendapatan ini ada pada Samudra Shipping dengan peningkatan sebesar 82,8% year on year dan kontributor kedua ada pada Samudra Logistik dengan persentase sebesar 20,6% year on year. Samudra Ports tumbuh sebesar 7,9% year on year dan Samudra Service tumbuh pada 25,8% year on year. PT Samudra Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa layanan, transportasi, logistik, dan pelayaran. Fondasi utama dari PT Samudra Indonesia ialah shipping yang merupakan jasa pelayaran dan pengangkutan barang bulk cargo atau keagenan. Pada tahun 2022, Samudra Indonesia menerima 3 unit kapal dan pada kuartal 1 tahun 2023, Samudra Indonesia menerima 1 unit kapal dan merealisasikan capex sebesar 60 juta US dollar untuk membeli 2 unit kapal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan pertumbuhan pendapatan jasa, ekuitas, dan aset perusahaan. Samudra Indonesia sendiri memiliki 4 lini bisnis, yaitu shipping, sport, logistik, dan servis. Dilihat dari segi ekonomi global, terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat data pertanggal 18 Mei tahun 2023, nilai tukar rupiah ditutup dengan harga 14.859 per US dollar. Sehingga ini menjadi sentimen positif bagi perseroan yang ingin ekspor produksinya. Selain itu, memberikan dampak positif terhadap emiten SMDR pada lini bisnisnya seperti shipping dan logistik. Walaupun data menunjukkan adanya pelemahan ekonomi global pada tahun 2023, akan tetapi masih tetap ada beberapa katalis yang menunjukkan sentimen positif terhadap SMDR. Dilihat dari ekonomi domestiknya, indeks harga pada triwulan 1 pada tahun 2023, ekonomi di Indonesia tumbuh cukup stabil dan terkoreksi sebesar min 0,92% kuartal to kuartal terhadap triwulan 4 pada tahun 2022. Walau demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh meningkat secara signifikan sebesar 5,0,3% years on years dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada pertumbuhan produk domestik bruto PDB pada triwulan 1 tahun 2023 terhadap triwulan 4 pada tahun 2022, kuartal to kuartal mengalami sedikit penurunan min 0,02%. Walaupun demikian terhadap triwulan 1 pada tahun 2022, years on years mengalami pertumbuhan sebesar plus 5,03% years on years. Akan tetapi dari segi segmentasi usaha transportasi dan pergudangan, pada triwulan 1 di tahun 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93% years on years terhadap tahun sebelumnya. Dengan berakhirnya kegiatan PPKM dan wabah COVID-19, tentunya memberikan dampak yang positif bagi sektor transportasi dan logistik. Hal ini karena terjadinya peningkatan permintaan barang dan jasa. Sektor pelayaran juga tumbuh dengan cepat, dikarenakan terjadinya kenaikan pada kegiatan ekspor dan impor. Pada bulan November tahun 2022, PT Samudra Indonesia melakukan kerjasama investasi dengan PT Kalbe Pharma Tbk. Kerjasama ini berupa penyertaan unit usaha pada Samudra Indonesia yang berupa PT Samudra Sarana Logistik dengan unit usaha pada PT Kabel Pharma yaitu Mostrain Global Digilog. Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat transportasi digital pada sektor logistik. Selain menjalin kerjasama dengan PT Kalbe Pharma Tbk, Samudra Indonesia juga melakukan kerjasama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar bagi kedua perusahaan, di mana PT Pelayaran Nasional Indonesia memiliki pangsa pasar yang luas di seluruh pelabuhan Indonesia, sedangkan PT Samudra Indonesia memiliki jaringan yang luas di luar negeri.
sehingga hal ini akan memberikan sentimen yang positif bagi kedua perusahaan di masa yang akan datang. Samudra Indonesia melakukan penerapan inisiatif Environment, Social, and Governance yang meliputi pertama aspek lingkungan. Pada saat melakukan pengupgradean kapal, Samudra Indonesia lebih memilih untuk membeli atau menyewa kapal yang ramah lingkungan. Kedua, aspek sosial. Samudra Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap aspek sosial, di mana dengan melakukan penekanan terhadap ekonomi dan sosial, agama, pendidikan, kesehatan dan olahraga, kemanusiaan dan bencana alam, pelestarian lingkungan dan peningkatan serta pengembangan sektor publik. Aspek tata kelola pada penerapan good corporate governance dapat berjalan dengan efektif dan berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan. Penerapan good corporate governance juga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Penerapannya dapat mencerminkan kesadaran perusahaan akan integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas. Adapun emiten pembanding yaitu TCPI, PT Transcoal Pacific Tbk merupakan emiten dengan bidang usaha shipping pelayaran, perusahaan dengan kode TCPI di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juli 2018 merupakan anak perusahaan dari PT Sari Nusantara Gemilang, sebuah perusahaan dalam bidang pelayaran. Perusahaan ini menyediakan layanan penyedia jasa penyewaan kapal dan jasa pengangkutan barang. Adapun achievement dari SMDR yaitu SMDR Samudra Ship Management Pti Ltd, kemudian SMDR melakukan akuisisi 50% saham di PT GAC Samudra Logistik, dan SMDR menerima 4 kapal armada baru. SMDR mengambil alih gedung Samudra Kirana. Risiko investasi yang dapat mempengaruhi kinerja emiten Samudra Indonesia yaitu dari segi tarif logistik, angkutan kapal yang mengalami penurunan dengan kenaikan harga bahan bakar akibat lonjakan harga minyak, serta risiko mata uang yang sangat berdampak pada emiten SMDR ini karena keuangan SMDR berpacu dengan dolar dan kegiatan ekspor impor yang dilakukannya. Dilihat dari segi keuangannya, pada bagian aset, emiten SMDR sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 39% year on year dengan komposisi 56,5% aset lancar dan 43,5% aset tidak lancar. Sedangkan aset emiten TCPI yang mengalami penurunan sebesar 1,31%. Pada bagian ekuitas, emiten SMDR sepanjang tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 91,47%, sedangkan TCPI hanya memiliki kenaikan 7%. Dari segi liabilitasnya masih tetap terkontrol. Di tahun 2022, emiten SMDR mengalami kenaikan sebesar 13%, sedangkan TCPI liabilitasnya mengalami penurunan sebesar 11%. Walaupun demikian, emiten SMDR masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan dilihat dari rasio kewajiban dan rasio ekuitas yang turun sebesar 78%. Dari sisi top line-nya, emiten SMDR sepanjang tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 71%, sedangkan emiten TCPI hanya mengalami kenaikan 5,2%. Dilihat dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, emiten SMDR masih tetap balance dan terkontrol dengan dilihat dari debt to asset ratio sebesar 44%. Akan tetapi hal ini masih tercover oleh rasio likuiditas perusahaan, sedangkan TCPI tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Jika kita compare menggunakan emiten SMDR dengan emiten TCPI menggunakan valuasi relatif dengan rasio sales growth, market cap, PER, dan PBV, maka SMDR dikatakan bahwa harga sahamnya under value, sedangkan TCPI over value. Selanjutnya, dilihat dari sisi discounted cash flow, emiten SMDR dinyatakan under value dilihat dari upside potensial 60,17%, sedangkan TCPI sendiri mengalami under value dengan nilai intrinsik 243 dengan current price 6.900. Setelah kita menganalisis kinerja keuangan SMDR, selanjutnya kita melihat pergerakan dari saham SMDR. Per tanggal 19 Mei 2023, volume penjualan cukup signifikan, ditambah dengan breakdown dari uptrendnya. Jadi, tim rekomendasikan bahwa untuk wait and see terlebih dahulu dengan buy di area support 355 dan jika breakdown lagi maka cut loss di harga 346 dengan presentasi risiko sebesar 2,6% dan take profit level pertama di harga 380 dengan upside 5,5% dan take profit kedua di harga 400 dengan upside 11,1%. Rekomendasi ini menggunakan indikator super resistant, Fibonacci, EMA 5, 10, 15 dan Bollinger Band. Analisis yang kami paparkan tadi murni bersifat pandangan kami yang bersifat edukasi dan riset untuk mengetahui perusahaan. Sekian dari kami, tim Smart Investor. Terima kasih.